pada peristiwa-peristiwa yang teramat besar. Di sana terdapat banyak hikmah daripada tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang teramat spektakuler, yang sampai detik ini pun tidak akan ada satu manusia lagi yang bisa menjalankannya. Mau dengan apa naik ke langit pertama? Pesawat ulang-alik pun belum tentu bisa sampai ke sana, hadirin. Ya, peristiwa yang sangat hebat, peristiwa di luar daripada nalar manusia, peristiwa yang tidak akan bisa dibuktikan dengan sains dan teknologi sekalipun. Di sini makanya Allah firmankan, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah menggunakan kata-kata subhanalladzi, maha suci Allah, maha suci dari kedustaan, maha suci daripada ketidakbenaran, maha suci daripada mengada-ada peristiwa yang memang tidak akan bisa dijangkau dengan sains, teknologi dan segalanya. Makanya Allah awali dengan kata-kata maha suci Allah. Sebegini canggih daripada era global, modernisasi dalam teknologi, yang berita di dunia barat satu jarum jatuh pun bisa dapat kabar kita dalam waktu cuma 1 menit, setengah menit. Begitu canggihnya zaman sekarang. Ya, yang mana pada zaman Nabi enggak adalah apa-apa yang ada benda di hadapan kita ini, handphone, laptop, infokus gitu ya. Itu kalau zaman Nabi pengajian pakai layar gini gimana tuh Pak ya? Belum ada kan? Benda-benda ini belum ada. Ya. Dan sudah menjadi alur daripada peristiwa ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata maha suci. Kalau ini adalah merupakan peristiwa yang berasal dari zat yang maha suci, yang tidak akan mengadakan kedustaan, yang hal ini hanya bisa difahami dengan iman. Ya. Nah hadirin, ya, maha suci Allah alladzi asra bi 'abdihi laila, yang memperjalankan hambanya. Allah pakai kata-kata hamba ini sebagai bentuk memuliakan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailam minal masjidil haram, pada satu malam dari Masjidil Haram ilal masjidil aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Hadirin, peristiwa ini berada di bulan Rajab. Peristiwa daripada Isra dan Mi'raj ini sendiri berada di bulan yang mulia, di bulan yang agung. Kalau bulan Ramadan saja Allah Ta'ala berikan kewajiban kita puasa, ya. Pada peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab ini Allah berikan bahkan perkara yang lebih afdol dari puasa, yaitu sholat. Ya. Hadirin, Isra Mi'raj ini Allah pilih pada bulan Rajab, yang ia merupakan bulan agung, bulan mulia, bulan suci, yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah pada ayat ke-36 itu. Ya. Jadi peristiwa yang mulia terjadi di bulan yang mulia, menghadirkan daripada kewajiban yang paling mulia. Ini banyak anak-anak dari mana ya, Mas? Oh, pada ini santri menghafal Quran? Ya,
Menghafal Quran? Enggak. Tidak menghafal Quran? Sebagian. Ini dari pesantren? Oh, Masya Allah. Mana ustadznya? Oh, yang tadi ngimamin. Ya. Nah, hadirin, oh ya, tahfidz, tahsin. Ya, mudah-mudahan nanti lanjut terus ya kepada tahfidz Quran. Ya, Dek. Jadi penghafal Quran itu Masya Allah hebat sekali. Ya, orang tua kita akan dimuliakan oleh Allah dengan diberikan pakaian yang sangat indah beserta mahkotanya nanti di surga yang cahayanya lebih daripada sinar matahari. Baik. Jadi Isra Mi'raj ini Allah hadirkan di bulan Rajab. Bulan yang Allah muliakan dalam surat At-Taubah pada ayat 36 itu. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya nama-nama bulan indallahi di sisi Allah 12 syahra, ada 12 bulan. Apa saja 12 bulan itu? Adik-adik hafal enggak? Yang hafal Pak Ustadz kasih 50.000. Tunjuk tangan. Ayo. Ya udah, kurang ngangkat 100.000. Tunjuk tangan. Berdiri. Ya, silakan. Sebentar, Pak Ustadz belum dengar. Yang kencang. Diulang lagi tuh pakai speaker. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Wah, Masya Allah. Sini nak. Ada yang mau lagi adik-adik? Ngapalin apa lagi? Ya. Nah hadirin, jadi 12 bulan ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi 12 bulan itu sudah ada fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Sudah ada sejak Allah ciptakan langit bumi. Jadi ini umur bulan-bulan Islam ini yang sekarang kita berada di bulan Rajab, bulan mulia, itu sudah ada sejak diciptakan langit bumi. Coba kalau Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, itu kapan diciptakannya? Masa ini bapak-bapak mau dikasih 100.000 juga? Kapan Pak? Kalau tanggal-tanggal Masehi itu awal sekali dipropaganda oleh para petinggi di Roma, di Vatikan sana. Terutama sama pendeta terkenal yang namanya Paus Gregorius. Nanti kalendernya disebut kalender Gregorian. Sampai sekarang tuh, ya itu paling kalau diambil dari zaman Nabi Isa aja baru 2024, ya kan? Sekarang 2024. Tapi kan kalau tahun Islam Ustadz baru 1400 berapa sekarang?
1445 itu diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad. Diambil dari hijrah, karena kalau diambil dari ayat ini berapa juta tahun langit bumi tercipta dalam 6 hari. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah sudah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Untuk berlakunya peredaran matahari, bintang, bulan, air, udara dan sebagainya, Allah ciptakan 12 bulan ini. Coba nih Mas Arif kan di perminyakan nih, ya. Itu kan minyak dihasilkan dari apa? Fosil dan macam-macam. Yang jumlahnya berapa tahun tuh? Jutaan tahun. Betul? Dengan berproses ada jadi minyak, jadi batu bara, jadi gas. Ada yang paling mahal lagi, jadi berlian. Betul? Itu batu berlian prosesnya sekian juta tahun. Makanya kalau prosesnya cuma instan, jadinya batu kolar kan. Ya, Bapak Ibu tahu Bang Hotman Paris tuh yang terkenal, yang kalau ngomong kemarin beliau bilang, ini berlian saya yang ini 12 miliar, yang ini 10 miliar kan gitu. Itu berliannya dari proses yang begitu hebat. Bayangin duit 12 miliar dibeliin batu kolar, dapat berapa kontainer? Nah, kalau diambil tahun Islam dari ayat ini, berapa juta tahun, Pak? Betul? Karena proses minyak aja itu dari proses yang sangat lama itu. Minyak bumi, gas dan macam-macamnya. Nah, hadirin, ya. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan agung. Nih, saya tampilkan hadisnya dari Nabi SAW, ya, pada nomor 3025, riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Ayat ini dijelaskan oleh Nabi SAW, Bapak Ibu. Ya, Nabi yang menjelaskan langsung ayat ini. Kata baginda Nabi SAW bahwa dalam rangka Isra dan Mi'raj ini, kita harus mengerti ini, bahwa bulan ini bulan agung, bulan mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Nih hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Mana 4 bulan itu? Ya, yang tadi disebutin sama adik itu yang udah dapat 100.000. Kata Nabi, as-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Minha, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan agung. Dari sini Bapak Ibu kita mengerti, kalau dalam Islam bulan agung, bulan haram bukan hanya Ramadan. Ada 4 lagi itu. Mana? Salah satun mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut. Zulqaidah 1, Zulhijjah 2, wal Muharram 3. Ini berturut-turut. Zulqaidah bulan ke-11, Zulqaidah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1. Berturut-turut 11, 12, 1, 11, 12, 1. Yang mana lagi? Ada tinggal 1 lagi bersendirian. Wa Rajab, dan bulan Rajab. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Allah hadirkan Isra dan Mi'raj ini di bulan Rajab, bulan yang sangat mulia, bulan yang agung. Nah, ini saya tuliskan deh di sini. Ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini pada bulan Rajab. Dia termasuk daripada 4 bulan haram. 4 bulan haram tadi udah kita baca hadisnya. Zulqaidah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Ya, ini kepanjangan. Ya, nggak bisa, kecilin dikit ya. Sebentar, pantas 20. Nah, hadirin, Zulqaidah bulan keberapa tadi? 11. Zulhijjah bulan keberapa? 12. Muharram bulan ke-1. Yang satu lagi tadi apa? Rajab.
Nah, kalau Rajab bulan keberapa? 7. Ini kan kalau kita nggak ngaji, Bapak Ibu nggak ngerti. Kalau sekarang ini kita sudah mulai berada di bulan mulia sampai 7 bulan ke depan. Bulan Rajab Allah hadirkan daripada Isra dan Mi'raj. Allah hadirkan daripada amalan terbaik melebihi Ramadan. Bapak Ibu, kalau Ramadan ada perintah apa? Puasa. Saya tanya lagi, puasa dengan sholat tinggi mana derajatnya? Sholat. Orang kalau tidak sholat, puasa Ramadan tetap sah atau tidak puasanya? Orang nggak sholat, puasa Ramadan, puasanya nggak diterima. Tapi kalau orang sholat, sekalipun nggak puasa, tetap sholatnya masih diterima oleh Allah. Jadi rupanya di bulan Rajab ini Allah hadirkan daripada amalan Islam tertinggi, melebihi Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi Allah menginginkan kita di bulan Rajab nih, ayo, sesuai dengan tema kita ini. Bagaimana dengan Ramadan, dengan Mi'raj, Isra dan Mi'raj ini, kita mencapai daripada ridho Allah Ta'ala. Semuanya bermula kebaikan ini dari sholat, bukan dari puasa, dari haji, umrah, sedekah, bukan itu dulu. Semua kebaikan manusia, umat Islam dari sholat. Kalau sholatnya baik, kesananya baik. Kalau sholatnya buruk, kesananya pun makin buruk. Hadirin, coba kita lihat lagi. Nih sudah ya. Jadi kita mengerti kalau sekarang kita berada di bulan-bulan agung, bulan-bulan mulia. Sampai kapan? Sampai Muharram. Seakan-akan Allah ingin katakan nih Bapak Ibu pada ayat selanjutnya, kita lihat dulu. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan Allah dalam agama yang lurus. Fala tazlimu, jangan kalian menzolimi diri-diri kalian di bulan yang 4 ini. Jangan kalian bermudah-mudah dalam perbuatan dosa di bulan Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Makanya hadirin, bulan Rajab ini ya ini udah tanggal berapa ya? 27 berarti kan? Udah tanggal 27 nih. Sebab Bapak Ibu, bulan Rajab dihadirkan oleh Allah sampai 7 bulan ke depan dari bulan Rajab. Ya, sampai 7 bulan ke depan. Ini merupakan amal-amal tertinggi dalam Islam. Tuh, bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab ada apa di sana? Isra dan Mi'raj. Bulan Rajab ada kewajiban apa? Salat. Nanti masuk lagi bulan Syawal. Bulan Syawal ada apa? Puasa Syawal. Bapak Ibu boleh puasa Syawal sebulan? Boleh. Puasa Syawal sebulan? Boleh. Demikian juga nanti setelah Syawal ada bulan apa? Ramadan. Ada puasa apa? Ini puasa sunnah Syawal namanya. Kok Syawal sih? Aduh. Ustadznya ngantuk nih berarti. Ya, puasa sunnah Sya'ban. Kok Syawal? Perasaan saya nggak nulis Syawal itu. Ada yang menggerakkan ini. Ya, puasa sunnah Sya'ban. Ramadan. Kalau Ramadan ada apa? Puasa Ramadan. Di dalam Ramadan nanti juga ada Lailatul Qadar. Ya. Di dalam bulan Ramadan ada khataman Quran. Banyak amal soleh nih di bulan Ramadan. Nanti masuk bulan Syawal. Syawal ada apa di bulan Syawal? Ada Idul Fitri. Tuh, amal-amal hebat semua dimulai dari bulan Rajab. Yang kemarin-kemarin belum tuh. Seakan-akan Allah ingin katakan kepada kita, wahai umat Islam, bulan Rajab, bulan pertama kali untuk meningkatkan amal soleh. Seakan-akan Allah ingin katakan, jangan kecepatanmu cuma gigi 2 aja Pak. Saya kalau dari Bekasi, gigi 2, kapan sampai sini Pak? Emang gigi 2 bisa Pak? 50 km per jam aja udah ngegung tuh kan? Gitu kan? Allah ingin katakan, bulan Rajab, kecepatannya naikin lagi tuh. Gigi berapa? Kok 3? Gigi 8 Pak. Pajero gigi 8 dia.
Ya. Kalau Fortuner gigi 6 paling tinggi. Ini gigi 8. Naikin gigi 8. Kecepatan 100 km per jam. Jangan lebih dari itu. Betul? Jadi sampai Depok ini cepat. Seakan-akan Allah ingin katakan, ini bulan Rajab, ayo naikin speedmu. Kecepatanmu naikin lagi tuh. Jangan cuma santai. Kita semua sedang balapan Bapak Ibu. Kita sedang kejar-kejaran. Dengan siapa? Dengan malaikat maut. Dek, udah siap belum dek? Ustadz, saya kan masih muda Pak Ustadz. Siapa peduli masih muda? Anak Nabi Muhammad SAW, 3 orang meninggal usia 2 tahun. Sayyidina Ibrahim, siapa lagi? Sayyidina Qasim, satu lagi siapa? Abdullah. 3 anak Nabi Muhammad SAW yang laki-laki meninggal usia 2 tahun. Umur kita enggak ada yang tahu. Dari bulan Rajab seakan-akan Allah ingin katakan, ayo kencangkan speedmu, larimu dalam meraih ridho Allah Ta'ala di bulan Rajab ini. Lihat, Syawal ada Idul Fitri, Syawal ada puasa sunnah Syawal. Berapa hari? Hah? 6. Kok 9 hari Pak? Kelebihan dikit. Saya dulu jadi 9 hari juga tuh. 6 hari. Ya. Siapa yang puasa Syawal 6 hari, maka pahalanya seperti puasa satu tahun. Minta itu dong, tisu ada nggak? Saya tadi sampai sini makan sahur tadi di mobil. Saya makan sahur jadi buru-buru karena tinggal 5 menit. Kayak masih ada yang nempel ya Pak. Saya nggak botis. Baik. Idul Fitri, puasa sunnah Syawal, kemudian apa lagi? Zulqaidah, apalagi Zulqaidah. Zulqaidah ini ada puasa Zulqaidah. Ya. Ada puasa sunnah Zulqaidah. Nih dari bulan Rajab nih. Tulisannya agak besar ya. Ya. Kayak ada apa gitu. Bulan Rajab ada Isra Mi'raj. Ini ada juga namanya puasa sunnah Rajab. Tadi belum ditulis nih. Ya. Ada puasa sunnah Rajab. Bapak Ibu jangan bergeming kalau ada orang bilang nggak ada tuh Ustadz dalil puasa Rajab. Saya tampilkan kalau Anda mau hadisnya. 5-6 hadis saya tampilkan, hadis-hadis sahih tentang puasa Rajab gitu. Baik, bulan Sya'ban ada puasa sunnah Sya'ban. Ramadan apalagi ada Ramadan, ada puasa wajibnya, ada Lailatul Qadar. Syawal ada Idul Fitri, puasa sunnah 6 hari. Zulqaidah puasa sunnah Zulqaidah. Ini juga sudah mulai persiapan apa? Persiapan haji. Nanti Zulhijjah. Waduh, apalagi Zulhijjah Bapak Ibu. Siap-siap, Allah menginginkan kita dari bulan Rajab dengan sholat kita ini yang diwajibkan di bulan Rajab. Allah menginginkan dengan amalan sholat pertama kali sebagai pembuka pintu amal soleh. Kencangkan amal solehmu. Gitu Allah menginginkan seperti itu hikmahnya. Ya, Zulhijjah ada apa? Persiapan haji. Di situ juga ada puasa sunnah 9 hari Zulhijjah. Betul? Dari tanggal 1 tuh nanti sampai hari Arafah. Puasa 9 hari Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah juga ada puasa Arafah. Ada amalan tarwiyah. Amalan tarwiyah itu bagi orang yang pergi haji. Dimulai hajinya tanggal 8 Zulhijjah, bukan tanggal 9. Di bulan Zulhijjah juga nih paling banyak nih Pak. Ada berkurban, ada sunnah berkurban, ada Idul Adha, ada hari tasyrik nih paling banyak nih. Kemudian juga ada apa lagi? Ada takbiran setiap habis sholat. Coba tadi Pak Imam, kalau habis sholat barusan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kira-kira gimana Pak? Ini Pak Imam kok baca takbir sih? Baca takbir sunahnya nanti pas 3 hari tasyrik. Nggak ada di tempat lain, adanya di bulan Zulhijjah. Takbiran setiap habis sholat. Setiap habis sholat wajib. Ya. Kemudian hadirin ada apa lagi di bulan apa? Kemudian masuk bulan Muharramnya. Nah, bulan Muharram ada puasa sunnah Muharram. Boleh sebulan juga. Puasa sunnah Muharram. Ada puasa sunnah tanggal 10 Muharram. Disebut puasa apa? Asyura, yang pahalanya menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ini dimulai kapan Bapak Ibu? Dari peristiwa Isra dan Mi'raj, dari bulan Rajab. Bulan Rajab dihadirkan puasa, dihadirkan sholat wajib. Kesananya, kebaikan-kebaikannya, Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu Pak bergantung dari Rajab. Cuma kita nggak memahami itu. Yang kita lihat, Ramadan lebih hebat. Lebih hebat mana? Allah hadirkan bulan Rajab untuk puasa, untuk sholat, Ramadan untuk puasa. Bapak Ibu, kalau dalil-dalil puasa yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad siapa? Jibril. Tapi kalau sholat, Jibril berhenti sampai langit ke-7. Nggak bisa masuk kepada Sidratil Muntaha. Nih coba lihat ayatnya itu. Bahkan Allah turunkan dalam wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla. Mana sih Sidratul Muntahanya? Nih, ayat ke-14-nya itu. Ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha.